Ya Rabbal Alamin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terutama yang kita cintai pula kita hormati para habaib min ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wabil khusus guru kita bersama Al-Habib Abbas Al-Haddad, pimpinan Majelis Taklim Al-Afwan. Kita doakan beliau panjang umur, sehat selalu, barakah dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Pula guru kita Al-Habib Muhammad Daud Al-Attas, kita doakan pula beliau panjang umur, sehat selalu, barakah dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Pula Al-Habib Ibrahim bin Agil pula hadir bersama kita. Al-Habib Ja'far Al-Qadri, kita doakan beliau panjang umur, sehat selalu, barakah dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Pula yang kita cintai Pandawa 5. Baru dengar saya ada Pandawa 5 di sini. Tadi saya tanya-tanya satu keluarga ya. Keluarga semua, guru. Satu keluarga adik kakak, luar biasa. Mudah-mudahan guru-guru kita Pandawa 5 semakin makmur, semakin barakah, semakin jaya, semakin manfaat untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pula yang amat kita cintai malam hari ini yang Allah jadikan sahibul bait, yang menjadi sebab berkumpulnya kita dari tadi sampai sekarang, sehingga lisan kita dihiasi dengan lantunan-lantunan zikir. Pula telinga kita diperdengarkan lantunan-lantunan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang tua kita Bapak Haji Ahmad Rayani, kita doakan beliau panjang umur, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah berkahi langkah-langkahnya, amin ya rabbal alamin. Pula yang kita cintai, yang tadi kita berbincang-bincang dengan guru kita Haji Kosasih, kita doakan beliau mudah-mudahan hajatnya Allah kabulkan, mudah-mudahan hajatnya Allah kabulkan, dan Allah berikan kepada beliau kekuatan sehingga bisa beristiqomah untuk membina para murid yang belajar di tempat ini, amin ya rabbal alamin. Pula orang tua kita Haji Dumyati, pula Haji Muhraddin, pula Haji Hamdan, pula Haji Hafiz, pula Haji Jamal. Kita doakan beliau panjang umur, sehat selalu, barakah dunia wal akhirah, amin ya rabbal. Ulah pelit-pelit kanu amin, amun kanu amin pelit kumaha kanu duit. Lebih baik jadi orang miskin tapi karim daripada jadi orang kaya tapi koret. Orang kaya koret tiap poe didoakeun iraha paehna. Benar apa henteu? Benar apa henteu? Ulah pelit-pelit kanu amin. Amin itu tidak berat, hanya membutuhkan lisan dan mulut Anda, lalu Anda nganggap ucapkan amin. Dia lagi ceramah, bukan lagi doa.
Lagi doa lu dia, lagi ceramah lu ada. Tak kala saudara Anda melantunkan doa untuk Anda atau saudaranya yang lain, lalu Anda mengucapkan amin, Allah akan mewakilkan malaikatnya berkata, wa anta kadzalik, kau pula akan panjang umur. Yang ngaminin yang bakal didoain oleh malaikatur rahman. Pula pelit-pelit kanu aminnya, ya. Amun amina loba panjang umur. Tapi anu saeutik amina bakal buru-buru diaminkeun alias paeh. Doakeun guru-guru orang ya, orang-orang tua panjang umur. Allah anugerahkan kesehatan yang sempurna. Pula yang kita doakan malam hari ini, di mana kita berkumpul. Gue belum doa. Yaitu di lapangan pondok pesantren At-Tawasul. Benar. Nah, bukan gue yang salah. Yang salah yang di tulisan ini At-Tawasul. Hah? Sama? Oh, Ar-Rayyan apa At-Tawasul ini? Ar-Rayyan At-Tawasul pesantren Pandawa 5. Oh. Berarti anu salah anu nulis lain aing. Ingat ya. Anu nulis nu salah. Lain aing. Yang kita cintai, tempat yang dimana kita berkumpul yaitu Pompes Ar-Rayyan. Ar-Rayyan. Dan pula Pompes Pondok Pesantren At-Tawasul. Mudah-mudahan pondok pesantren ini menjadi tempat pendidikan untuk umat baginda Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan tercetak dari pondok ini rel generasi di waktu yang akan datang menjadi pendekar-pendekar baginda Nabi Muhammad. Karena kita meyakinkan 1000% apabila Anda bertanya apakah ada benteng terakhir di akhir zaman yang dimana kita berkumpul, kita berada di zaman sekarang yang sudah kacau dan pula balau dengan fitnah yang sudah mulai merajalela, bahkan sudah masuk ke dalam rumah kita. Benteng terakhir untuk menjaga iman Islam dan akidah kita tidak ada lagi kecuali pondok pesantren. Benar apa betul? Benar apa betul? Mudah-mudahan ma'ahid, ar-ribat, pondok-pondok pesantren yang ada, yang dibina oleh tuan-tuan guru kita di sini maupun di sana, ya Rabb, makmurkan, jaga, limpahkan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita berkumpul di dalam perkumpulan yang begitu luar biasa, yang penuh dengan rahmat, penuh dengan anugerah yang Allah kucurkan. Karena kita sering dengar dari tuan-tuan guru kita, tidak ada umat baginda Nabi Muhammad berkumpul di dalam perkumpulan, di situ dilantunkan zikir, dilantunkan sholawat. Pula kita berkumpul di sini ada silaturahmi. Di dalam satu perkumpulan terdapat berapa banyak amal-amal yang soleh, kecuali rahmat, anugerah, ampunan Allah turunkan kepada kita. Dan rahmat tersebut bukan hanya kita yang mendapatkan yang berkumpul malam hari ini, tetangga-tetangga kita dari pihak kanan maupun dari jihad kiri maupun depan belakang, semuanya kebagian percikan dari rahmat barokah perkumpulan yang dimana kita berkumpul. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Apalagi kita berkumpul malam hari ini memperingati suatu peringatan yang sangat luar biasa, peringatan yang begitu hebat, peringatan yang tidak pernah dialami oleh siapapun manusia, hanya oleh satu manusia
junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ingat, peringatan tersebut tidak pernah dialami oleh siapapun kecuali hanya oleh satu orang yang bernama Muhammad ibn Abdullah, Rasul kita, Nabi kita, panutan kita, junjungan besar kita, contoh untuk kita semua, hanya dialami oleh satu manusia, tidak Allah berikan kepada siapapun, entah itu para nabi dan pula entah itu para rasul. Jikalau kita mendengarkan cerita perjalanan yang begitu hebat, Isra dan Mi'rajnya junjungan besar kita Nabi Muhammad, ini perjalanan yang begitu panjang, luar biasa, tidak cukup untuk memakan waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, bahkan 7 bulan, bahkan bertahun-tahun. Bahkan dari Anda yang berumur 60 tahun, maupun dari Anda ada yang berumur 70 tahun, maupun dari Anda ada yang berumur 80 tahun, jikalau Anda berangkat perjalanan Isra lalu Mi'raj ke langit, sehingga Anda sampai ke Sidratul Muntaha, 1000 tahun dari umurmu apabila dijadikan untuk perjalanan normal, demi Allah kau tidak akan sampai walaupun umurmu 1000 tahun. Paham apa tidak? Paham apa tidak? Paham apa tidak? Tapi perjalanan yang istimewa ini, perjalanan yang begitu hebat, perjalanan yang begitu luar biasa, hanya memakan waktu suai'at, yang artinya memakan waktu sejam, 2 jam, 3 jam, tidak lebih hadirin. Hanya memakan waktu sejam, 2 jam, 3 jam. Sehingga baginda Nabi Muhammad sampai kembali ke kota Mekah qabla subhin, sebelum datang waktu subuh. Hebat apa tidak? Hebat apa tidak? Mulia apa tidak? Luar biasa apa tidak? Lalu apabila Anda akal-akali tentang Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad, jikalau akal profesor dan orang-orang yang pintar dikumpulkan satu dunia ini, mereka tidak akan mampu memecahkan tentang rahasia Isra dan Mi'raj, walaupun dipecahkan oleh 1000, 2000, ratusan ribu otak. Mereka tidak akan mampu memecahkan rahasia Isra dan Mi'raj. Lalu kenapa perjalanan yang begitu panjang hanya memakan beberapa waktu saja? Karena jawabannya karena yang mengisrakan junjungan besar kita Nabi, yang mengisrakan Allah Dzul Jalali wal Ikram, yang telah menciptakan langit bumi, yang telah menciptakan segala-galanya, yang telah menciptakan syurga dan pula menciptakan neraka. Dialah Allah yang telah mengisrakan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda takar dengan logika Anda tebak dengan pemikiran Anda, demi Allah, otak kita tidak akan sampai, pemikiran kita tidak akan sampai. Akan tetapi, kalau kau nalar dengan iman dan hatimu, di situ kau akan meyakini ternyata Allah yang maha kuasa, yang maha hebat, yang maha bisa, yang maha menakdirkan. Itulah yang menjadi alasan begitu agung mulianya perjalanan Isra dan Mi'raj, yang dimana Allah telah mengisrakan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad, begitu banyak ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah perlihatkan langsung kepada baginda Nabi Muhammad untuk menjadi ibrah dan pelajaran pula nasihat untuk kita umatnya. Kalau kita membaca kitab-kitab syiar yang dikarang oleh para ulama-ulama kita,
tidak akan mencukupi untuk menceritakan tentang kehebatan Isra dan Mi'raj dan apa yang terjadi di dalamnya dengan waktu 1, 2, 3 atau sampai 4 jam tidak akan cukup. Akan tetapi malam hari ini di dalam silaturahmi ini hanya ingin menyampaikan satu hikmah sahaja, yang insya Allah satu hikmah ini mencakup dari ribuan hikmah yang Allah tunjukkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad. Apa hikmah tersebut? Hikmah tersebut tidaklah Isra dan Mi'raj Allah anugerahkan kepada baginda Nabi Muhammad, kecuali Allah ingin menunjukkan kepada kita, hai wahai umat Muhammad, keagungan, kemuliaan, kedudukan Rasulullah. Jelas apa tidak? Paham apa hendak? Ingat, perjalanan yang begitu hebat, keajaiban-keajaiban di dalamnya yang begitu luar biasa, ibrah nasihat yang Allah tunjukkan dan Allah paparkan kepada baginda Nabi Muhammad. Kita ambil satu hikmah. Apa itu hikmah? Wallah, dari ribuan hikmah Isra dan Mi'raj, hikmah yang paling terbesar yang wajib kita pahami dari perjalanan Isra dan Mi'raj, kecuali Allah ingin menunjukkan kepada kita keagungan, kemuliaan, junjungan besar kita Nabi Muhammad. Ini hikmah yang paling besar hadirin. Ini hikmah yang paling besar wahai umat baginda Nabi Muhammad. Kalau cerita Isra dan Mi'raj, dari kecil kita sudah diajak oleh orang tua kita. Dari kita SD kita sudah diajak, Yona kita ke musola, Yona kita ke masjid, Yona kita ke langgar, Yona kita ke majelis taklim. Untuk apa kita hadir? Kita hadir Rojaban, itu yang dikenal di Jawa Barat, benar. Kalau orang-orang Jawa Barat selalu berkata acara seperti ini apa? Rejeban. Benar tuh rejeban? Hah? Rejeban. Rojaban apa rejeban? Rojaban berarti tidak merusak bahasa Arab orang-orang Jawa Barat. Memang hebat, luar biasa. Itu dari kecil kita diajak Isra, dari kecil kita diajak rejaban. Telinga kita dari kecil selalu mendengar bagaimana tentang cerita Isra dan Mi'raj, tahun ke tahun, tahun ke tahun, tahun ke tahun. Saya yakin dari kalangan bapak-bapak dan pula dari kalangan ibu-ibu, geus loba anu nyaho pula yang hafal. Saya yakin itu 20% kah, 30% kah, 40% kah, 50% kah, untuk 100% gue kagak yakin. Tapi ingat, dari ribuan hikmah yang Allah pertunjukkan melalui wasilah baginda Nabi Muhammad, kita kutip dan kita ambil satu hikmah yang begitu besar. Allah ingin menunjukkan kepada kita kemuliaan, keagungan, junjungan besar kita Nabi Muhammad. Dari mana tanda-tandanya? Dari mana contohnya? Di dalam ayat Isra sendiri, Allah ingin menunjukkan kepada kita begitu unggul, luar biasa, agung, sempurna kedudukan yang Allah anugerahkan kepada satu manusia yang menjadi nabi kita dan rasul kita. Allah firmankan di dalam surat Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un basir, kata Allah. Coba dengarkan ini ayat. Dari kalimat ayat-ayat, dari ayat Isra tersebut, Allah sudah mulai menampakkan kepada kita hikmah yang paling terbesar, yaitu kedudukan, kemuliaan, junjungan besar kita Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh siapapun manusia, entah itu para nabi dan pula entah itu para rasul. Mari kita mulai, kita lihat. Ayat Isra dimulai dengan kalimat tasbih. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Ayat Isra dimulai dengan kalimat tasbih. Benar apa tidak? Dengan kalimat subhanallah.
Subhanalladzi asra, dimulai dengan kalimat subhanallah. Kalau kita tanya kepada anak-anak kobong atau anak-anak santri atau anak-anak pesantren, fungsi kalimat subhanallah dipakai untuk apa? Lit ta'ajjub. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Jikalau kita melihat sesuatu yang membuat kita terheran-heran dan terkagum-kagum, maka patutnya selaku muslim mukmin untuk mengucapkan kalimat subhanallah. Kalimat thayyibah, kalimat yang indah, kalimat yang bagus, kalimat yang cakap, tidak berat di lisan kita, tapi bisa menghasilkan pahala yang begitu besar, yaitu kalimat subhanallah. Apabila kita melihat segala sesuatu yang mengagumkan diri kita, atau kita tercengang-cengang dengan sesuatu yang menunjukkan tentang keagungan Allah, maka patutnya bagi muslim mukmin untuk mengucapkan subhan ya kosna anu hadir geus sararebeuhnya dahar Yasin Fadilah, dahar Maulid Diba kosna geus dijejelan Yasin Fadilah, terus dijejel lagi Rotibul Hadda, terus dijejel lagi Maulid Adiba. Iya, tadi Maulid Diba yang dibaca. Kosna KB geus begah. Amun jelema geus begah, ingat, kalau perut sudah begah, maka dampak pertama yang akan kena virus kebegaan itu mata. Setelah dari mata nyalur ke otak, mata ngantuk, otak semakin bego. Bukannya begitu? Begitu apa tidak? Benar gak nih ucapan? Benar gak nih ucapan? Saya ingin nanya ke bapak-bapak takut gak sama ular piton? Pak, sieun teu ka orai piton? Orai piton, sieun teu? Hah? Sieun ka orai piton? Sieun teu? Kapan waktunya kita nggak takut sama ular piton? Kapan? Amun geus seubeuh. Amun geus seubeuh, tinggal cepeng. Moal ngagegel. Redup, cicing, sare, bisa-bisa pingsan tuh orai. Benar gak? Kalau mau nangkep orai piton, hatta segede tiang. Amun geus seubeuh, ngadahar embek hiji, tinggal gerek ka imah. Moal matok moal ngegel moal. Geus seubeuh. Orang yang terkenal bisanya begitu luar biasa dan binatang agresif, tapi amun geus seubeuh goblok. Benar tak? Bego tak oleh kita. Amun geus seubeuh. Bego cicing. Gak bisa berkutik, otaknya diam. Tapi ini kebanyakan jamaah malam hari ini geus seubeuh ku Yasin Fadilah, ku Rotib, ku Maulid. Lain nambah bego, terlalu pintar. Jadi otaknya udah gak standby nih kemalaman. Benar? Hah? Tapi kita dengarkan baik-baik. Ingat, di dalam ayat Isra Allah mulai dengan kalimat tasbih. Dan kita tahu kalimat tasbih tersebut kalimat yang diucapkan apabila kita tercengang-cengang atau kita terheran-heran melihat sesuatu yang menunjukkan tentang keagungan Allah, maka lambang seorang muslim mukmin mengucapkan kalimat thayyibah, yaitu subhanallah. Allah ajarkan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim, kalamullahil malikil a'la, seakan-akan Allah ingin menunjukkan kepada kita, aku Allah yang telah menciptakan langit pula bumi, aku Allah yang telah menciptakan surga beserta isinya, aku Allah
yang telah menciptakan kalian binatang dan batu-batuan. Aku Allah, Tuhan yang maha tinggi, yang maha esa. Aku Allah yang telah menciptakan segala-galanya. Tak kala aku melihat hambaku yang bernama Muhammad, maka aku mulai ayat tersebut dengan kalimat tasbih, seakan-akan Allah berkata mengumumkan kepada kita, hai wahai umat Muhammad, aku Allah atasanmu, aku sangat terkagum-kagum terhadap hambaku yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saha anu kagum? Bu, anu kagum saha? Coba ibu-ibu anu congean balik. Oh, ditanya. Anu ditanya saha, anu jawab banci. Kan gue nanya ibu-ibu. Yang jawab banci. Repot para hadir ya. Bapak-bapak anu kagum saha? Cici. Benar gak? Tadi ditanya nyaut, ditanya cici. Bapak-bapak tiba heula kok cacing kabeh. Saha Pak anu kagum? Saha anu kagum? Pak, saha anu kagum? Hah? Anu kagum saha Pak? Bapak-bapak pada bisu emang semua? Gue nanya yang kagum siapa? Allah Dzul Jalali wal Ikram. Ingat anu kagum Allah. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan Muhammad. Seakan-akan Allah ingin menerangkan kepada kita, aku Allah Rabbukum, Tuhan kalian. Aku teramat kagum terhadap hambaku yang bernama Muhammad. Bu, kalau atasan kagum terhadap bawahan, berarti bawahan mempunyai keutamaan yang besar apa tidak? Mempunyai kelebihan yang besar apa tidak? Kalau anak kagum sama emak sama bapaknya, wajar apa bukan? Kalau murid kagum terhadap gurunya, wajar apa tidak? Wajar. Tapi kalau sudah orang tua kagum terhadap anaknya, hebat apa tidak? Kalau guru sudah kagum terhadap muridnya, mulia apa tidak? Mulia apa tidak? Jikalau antara kedudukan manusia dengan manusia, antara jabatan manusia dengan manusia, itu menunjukkan kemuliaan yang begitu hebat. Wa kaifa bi rabbina Allah. Bagaimana dengan Allah yang telah mengatakan, seakan-akan beliau menyampaikan, aku teramat kagum terhadap hambaku yang bernama Muhammad. Shallu ala nabiyina Muhammad. Dan pula di sini ada pelajaran. Karena Al-Quran pedoman kita. Al-Quran pedoman kita. Al-Quran cermin kita. Cukuplah cukup kau mengambil cermin dari kaca. Nah, bercermin itu sunnah. Ada 5 hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Nabi di dalam kota maupun di dalam safar berpergiannya, salah satunya kaca. Nabi tidak pernah meninggalkan cermin, entah itu dari bahan apapun. Yang penting cermin tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Tapi kebanyakan dari kita semenit-menit bercermin. Terkadang cermin tidak kebawa. Spion mobil orang dijadiin cermin. Izin dulu lu, gosok lu, dosa. Memanfaatkan sesuatu tanpa dosa lu. Punya orang lu bercermin gak malu? Emang di rumah kurang apa? Makanya kalau ngaca sambil ditelak, jadi gak ngaca lagi di luar. Quran cermin kita, pedoman kita. Seakan-akan Allah mengajarkan kepada kita, lihaikanlah mulut Anda untuk selalu mengucapkan kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apabila Anda melihat awan di langit, berlafaz Allah,
maka seorang muslim mukmin akan mengucapkan apa? Subhanallah. Akan mengucapkan apa? Subhanallah. Tapi kalau mereka jauh dari didikan agama, mereka jauh dari didikan Al-Quran, mereka jauh dari didikan para ulama, mereka tidak pernah menginjakkan kakinya di pondok pesantren, mereka tidak pernah tekun duduk di majelis-majelis ilmu, maka yang akan keluar dari mulutnya kalimat-kalimat yang tidak ada menghasilkan manfaat dan pula tidak menghasilkan pahala, seperti kebanyakan orang-orang Jawa Barat apabila melihat lafaz Allah dia berkata buju buneng etah awan berlafaz Allah. Siapa yang mengajarkan Anda? Apakah sulit Anda mengucapkan subhanallah? Apakah itu bukan identitas kita? Apakah itu bukan tanda kita selaku muslim dan mukmin? Kalau Anda berkaca kepada Al-Quran, Allah sudah mengajarkan kepada kita. Tak kala Allah terkagum-kagum dengan hambanya yang bernama Muhammad. Allah yang telah memuji dirinya sendiri, kemuliaan ditambah kemuliaan yang menunjukkan yang diisrakan. Manusia super mulia, sallu ala Nabi Muhammad. Aya deui orang Jawa Barat. Amun ningali lafaz Allah, aing sering ngadenge aing. Ningali awan lafaz Allah. Dia bilang, gelo eta awan. Anu gelo sia apa awan? Awan digelo-gelo. Apakah tidak ucapan yang indah? Kalimat-kalimat thayyibah. Ayuhal muslim mu'min. Al-Quran allamakum. Al-Quran pedoman kita. Tamassaku bihi. Berpegang teguh terhadap Al-Quran. Saeutik-eutik mempelajari Al-Quran. Amalkan anu aya di Al-Quran saeutik-saeutik. Amun saeutik-saeutik lama-lama menjadi bukit, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Dari kalimat pertama di dalam ayatul Isra, Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa hikmah terbesar di dalam Isra dan Mi'raj, Allah ingin menunjukkan kemuliaan, keagungan, kedudukan baginda Nabi Muhammad. Allah mulai dengan kalimat tasbih. Seakan-akan Allah terkagum-kagum terhadap hambanya yang bernama Muhammad. Gak cukup sampai di situ hadirin. Lalu Allah katakan asra. Subhanalladzi asra. Amun orang anak kobong atau anak pondok pesantren pastinya ho. Eta asra naon eta asra? Fi'il madhi. Fa'ilna naon fa'ilna? Fa'ilna naon? Fa'il bukan fi'il mudhari, udah tahu asra fi'il madhi. Fa'il lu bilang fi'il mudhari, belajar di mana lu? Fa'ilnya mana? Mustatirun taqdiruhu huwa. Fa'ilnya tertutup, takdirnya apa? Huwa. Siapa huwa? Kembali kepada Allah. Amun diartikan ke Indonesia naon? Maha suci Allah yang telah mengisrakan junjungan besar kita Nabi Muhammad. Ingat. Maha suci Allah yang telah mengisrakan baginda Nabi Muhammad. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Muhammad. Maha suci Allah yang telah mengisrakan Muhammad. Maha suci Allah yang telah mengundang Muhammad. Allah yang telah mengundang Rasulullah. Allah yang telah mengisrakan Rasulullah. Allah yang telah memperjalankan Rasulullah. Ingat, yang telah memperjalankan siapa? Yang telah mengisrakan siapa? Allah Dzul Jalali wal Ikram. Kalau kita melirik kepada sejarah dahulu, apa yang terjadi kepada Nabiullah Musa alaihi salam? Kenal nggak Nabiullah Musa, Bu? Bu, kenal nggak Nabiullah Musa? Bu, kenal nggak Nabiullah Musa? Hah? Amun ibu-ibu terjawab, ku aing diberi doku cau. Kenal nggak Nabiullah Musa? Kenal? Di mana kenalannya?
Kebanyakan orang kenal. Tapi amun ditanya, kenal nggak malaikat Israel? Cicing nggak beh, sararion paeh para hadirin ya. Kalau kita kembali kepada sejarah dulu, apa yang terjadi kepada Nabi Allah Musa? Siapa Nabi Allah Musa? 25 nabi yang wajib kita ketahui. Disingkat lagi dari 25 nabi, min ulil azmi. Dari 5 nabi yang sangat luar biasa. Mendapat julukan kalimullah. Kalimullah. Nuzila alaihi Taurah. Diturunkan kepadanya kitab suci yang bernama Taurat. Musa alaihi salam kalimullah. Nabi Allah Musa meminta ingin berjumpa dengan Allah. Ingat, Nabi Allah Musa meminta dan memohon ingin berjumpa dengan Allah. Nabi Allah Musa apa? Memohon. Tapi baginda Nabi Yuna Muhammad dipinta oleh Allah. Sara Musa talibu wa Muhammadun matlubu. Nabi Allah Musa meminta. Baginda Nabi Yuna Muhammad dipinta. Sallu ala Nabi Yuna Muhammad. Lalu Allah janjikan kepada Nabi Allah Musa untuk pergi ke salah satu gunung yang bernama Gunung Turi Sina. Berjalan Nabi Allah Musa alaihissalam. Lalu apa yang terjadi? Ketika muncul cahaya ilahiyah yang maha abadi, sagoto maghsyiyan alaih. Jatuh pingsan. Bu. Baru melihat cahaya Allah, jatuh pingsan. Maka di sini kita bisa memahami. Ketika Nabi Allah Musa meminta ingin berjumpa dengan Allah, baru timbul cahaya ilahiyah, Musa jatuh pingsan. Tapi kalau kau kembali kepada junjungan besar kita Nabi Yuna Muhammad, yang pertama Nabi Yuna Muhammad dipinta oleh Allah, diisrakan oleh Allah, dimi'rajkan oleh Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang dipinta ama meminta mulia mana? Mulia mana? Musa meminta baginda Nabi Yuna Muhammad dipinta mulia mana? Agung mana? Luar biasa mana? Yang dipinta Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah mengisrakan Rasulullah, yang telah memi'rajkan Rasulullah, yang telah mengundang Rasulullah. Allah yang telah mengundang Nabi Muhammad, Allah yang telah mengisrakan Nabi Muhammad. Nabi Allah Musa meminta baginda Nabi Yuna Muhammad dipinta mulia apa tidak? Agung apa tidak? Agung apa tidak? Mulia apa tidak? Mulia. Karena baginda Nabi Yuna Muhammad diisra. Nabi Allah Musa meminta, tapi baginda Nabi Yuna Muhammad diisrakan untuk berjumpa dengan Allah Dzul Jalali wal Ikram. Sallu ala nabiyina Muhammad. Sallu ala nabiyina Muhammad. Sallu ala nabiyina Muhammad. Tapi di sini ada beberapa iklan yang sangat luar biasa di dalam perjalanan Isra, kejadian-kejadian yang menunjukkan tentang begitu agung mulia junjungan besar kita Nabi Muhammad. Maka siapapun manusia, alimkah Anda? Abidkah Anda? Berilmu kau, ahli ibadah kau, ahli sujud kau, ahli ruku kau. Wallah subhanallah, demi Allah, 1000 kali saya demi Allah. Jikalau hatimu annal dan kosong, kecintaan dan kemuliaanmu terhadap baginda Nabi Muhammad, wallah summa wallah, jangankan masuk ke dalam surga, nyium bau surga tidak akan kau rasakan. Sealim apapun kau, seabid apapun kau, sesujud-sujud apapun kau, ahli Qur'ankah kau, ahli hadiskah kau, ahli ilmkah kau, ahli ibadahkah kau, tapi hatimu tidak ada tempat di dalam hatimu
junjungan besar kita Nabi Muhammad, jangan ngarap masuk surga, jangan kau ikuti mereka lah dajjal fi akhir zaman, ulama usu, na'udzubillah summa na'udzubillah. Bagaimana Nabi Muhammad tidak ada di dalam hatimu, sedangkan dari awal kau belajar ngaji alif, man allamaka alif huwa Sayyidina Muhammad. Yang mengajarkan alif siapa? Nabi. Kau bisa ba, siapa yang mengajarkan ba? Kau bisa ta, siapa yang mengajarkan ta? Sehingga kau bisa Al-Quranul Karim, Kalamullahil Malikil A'la. Lalu kau bisa mempelajari ahadits, kau bisa mengenal Allah, kau bisa mengenal surga, kau bisa memahami mana jalur yang sahih dan mana jalur yang dalalah. Siapa yang mengajarkan kita itu? Junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kata pepatah berkata, laulahu ma'arafna sujuda walar ruku'a wala'tidala. Kalau tanpanya dialah baginda Nabi Muhammad, kalau tanpa Rasulullah, demi Allah kita semua para ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir malam hari ini, kita tidak akan mengenal sujud kepada Allah, tidak akan mengenal ruku kepada Allah, tidak akan mengenal apa itu i'tidal, apa itu sholat, apa itu puasa, kemana kiblat kita. Kalau tanpa baginda Nabi Muhammad, hadirin saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir malam hari ini sholat bakal menyembah kiblatnya ke pohon cau. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Tapi lihat berkat Rasulullah, 23 tahun beliau berjuang. Arafna kulla syai', qad balagha alaina risalah, telah menyampaikan semua amanat Allah dengan kesaksian para sahabat, qad ballagta amanah wa nasahta li ummah wa hadaita li ummah. Semuanya sudah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Islam sempurna setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Islam sudah sampai kepada titik sempurna, tidak perlu lagi dikorek-korek, tidak perlu lagi ditambah-tambah, tidak perlu lagi diolah-olah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hada alal mu'tamad. Akhir ayat turun kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad ketika Hajjatul Wada. Setelah itu beberapa bulan beliau meninggalkan alam semesta Rafiqul A'la, kembali kepada Rabbul Alamin. Islam sudah sempurna, jangan lagi diolah, jangan lagi dikorek, jangan lagi ditambahkan buntut. Islam yaitu Islam apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad, lalu para sahabatnya, lalu para tabi'innya. Itulah Islam yang hakiki yang sekarang diajarkan oleh para ulama-ulama kita min ahli sunnah wal jamaah wal jamaah. Apa iklan tersebut hadirin? Dengarkan baik-baik. Ada beberapa iklan, kita kembali ke laptop. Iklan yang pertama, Pak Bu, ketika Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha. Tahu Sidratul Muntaha apa? Batas yang dimana setiap kedudukan tidak akan melebihi batas tersebut. Itu namanya Sidratul Muntaha. Ketika sampai ke Sidratul Muntaha, apa yang terjadi? Ta'akhkhara Jibril. Malaikat Jibril mundur malaikat Jibril. Lalu kata Nabi Muhammad, ila aina ya Jibril? Engkau mau kemana wahai Jibril? Lalu kata malaikat Jibril berkata, sir ya Muhammad. Teruslah engkau berjalan. Lalu Nabi bertanya kembali, Nabi, ila aina ya Jibril? Kau mau kemana wahai Jibril? Lalu kata malaikat Jibril, sir ya Muhammad. Teruslah engkau berjalan. Lalu baginda Nabi Muhammad berkata, aina suhba ya Jibril? Mana persahabatan wahai Jibril? Dari Masjidil Haram kau menemani aku sampai ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa kau menemani aku
sampai terbang ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Sampailah kita ke Sidratul Muntaha. Lalu sekarang engkau akan meninggalkan aku, wahai Jibril. Lalu malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, lau khatautu khatwatan wahidah lahtaraktu. Kalau aku melangkah satu langkah saja melewati garis Sidratul Muntaha, maka aku akan terbakar hangus dari ujung kepala sampai ujung kakiku. Shallu ala nabiyina Muhammad. Al-maqam ya Muhammad, kedudukan hanya dimiliki oleh engkau wahai Muhammad. Aku Jibril, aku yang telah memberikan wahyu kepada Adam, pula kepada Isa, Musa, Nuh, pula kepada semua para nabi dan rasul. Akan tetapi kedudukanku sampai sini wahai Muhammad. Jikalau aku melangkah melewati perbatasan Sidratul Muntaha, maka aku akan terbakar hangus. Allah al-maqam baginda Nabi Muhammad. Di dalam cerita ini Allah ingin menunjukkan kepada kita begitu istimewa kedudukan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada iklan lagi yang kedua hadirin. Ketika Nabi Musa alaihi salam ingin berjumpa dengan Allah, lalu tak kala mendekati tempat perjumpaan tersebut akan terlaksana, Allah tegur Nabi Musa, ikhla'na alaik, lepas kedua sendal yang ada di kakimu wahai Musa. Sendalnya diperintahkan untuk dibuka. Tapi kau tahu, ketika Nabi kita, Rasul kita, yang kita cintai, yang kita jadikan panutan untuk kita, ketika beliau Mi'raj, terbang dari Masjidil Aqsa sampai ke langit pertama Ismaul Kalam, dengarkan baik-baik, sendal terompah masih menempel di kaki yang mulia Allah. Naik ke langit kedua, setelah tarhiyah, dibukakan pintu, sendal masih menempel di kaki yang mulia, kakinya baginda Nabi Muhammad. Naik ke langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ingat terompah masih menempel di kakinya yang mulia. Sehingga sampai ke Sidratul Muntaha, sendal tersebut masih menempel di kakinya yang mulia. Sehingga terjadi perjumpaan yang sangat luar biasa. Tak kala perjumpaan tersebut terjadi, lalu Nabi mengucapkan dengan penuh wibawa yang sangat luar biasa. Lalu Nabi mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah dengan kasih rahim dan rahmannya, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu baginda Nabi Muhammad tidak lupa terhadap umatnya yang soleh, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Di dalam perjumpaan yang begitu hebat, hai anda umat Muhammad, tidak dilupakan oleh baginda Nabi Muhammad. Begitu hebatnya cinta Rasulullah kepada kita, begitu hebatnya kasih Rasulullah terhadap kita, begitu hebatnya sayang Rasulullah kepada kita. Kalau kita mau ambil riwayat, begitu banyak riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh para sahabat bagaimana hebatnya kecintaan Nabi Muhammad kepada kita selaku umatnya. Setiap malam tadahan tangan meminta, yang dimana doanya bukan Nabi Muhammad meminta, ya Allah aku minta dunia, kenikmatan dunia, dan masukkan aku ke dalam surga lah. Tapi yang dipinta oleh Nabi, Allahumma gfir li ummati ma taqaddama min dzambihim wa ma ta'akhkhar, ya Allah ampunkan dosa umatku yang sudah lewat atau yang akan datang. Itu yang dilakukan oleh Nabi setiap malam, bertawajuh kepada Allah, hanya memikirkan kita selaku umatnya. Sallu ala nabiyina Muhammad, sallu ala nabiyina Muhammad, sallu ala nabiyina Muhammad. Sehingga tak kala terjadi perjumpaan yang begitu hebat antara seorang hamba dengan ciptaan Allah, kita tidak dilakukan. Assalamu alaikum wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan dan kesejahteraan
akan dihasilkan dan pula akan didapati oleh hamba-hambanya dari umatnya yang soleh di dalam hal yang begitu genting, yang begitu luar biasa. Rasulullah masih ingat kepada kita, wahai umat baginda Nabi Yuna Muhammad. Kalau ditanya emak-emak, sehari berapa kali bersalawat kepada Nabi, pasti jawabannya tenyaho. Benar? Benar? Kalau ditanya bapak-bapak berapa kali salawat kepada Nabi sehari, semalam tenyaho. Karena yang ada di otak bapak-bapak balak hiji, balak dua, balak tilu, balak opat, sampai balak genap. Otak gapleh. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Benar apa tidak? Ketika Nabi Muhammad menunjukkan bagaimana cinta dan kasihnya, tapi kita umatnya jauh untuk mengingat baginda Nabi Yuna Muhammad. Sunnahnya kita buang, ajarannya kita buang. 24 jam di dalam hidup kita, awal melek sampai kita mau tidur kembali. Semua amaliyah yang kita amalkan cara orang-orang Yahudi, cara orang-orang Barat, yang dimana mereka tidak pernah sujud keningnya kepada Allah. Kau cinta kagum terhadap seseorang yang tidak pernah melakukan sholat. Kau cinta dan kagum dan pula ngefans kepada orang-orang yang setiap hari yang dilakukan dosa besar, mereka minal fasikin wal mujrimin. Lalu mau kemana kau buang baginda Nabi Yuna Muhammad? Mau kemana kau buang sunnah-sunnah baginda Nabi Yuna Muhammad? Kalau tanpa baginda Nabi Yuna Muhammad bodohlah kita. Kalau tanpa baginda Nabi Yuna Muhammad gembellah kita. Kalau bukan karena baginda Nabi Yuna Muhammad, apa bedanya kita dengan binatang-binatang ternak yang setiap hari kita rawat di depan dan di belakang rumah kita? Tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah telah utus Nabi kepada kita yang sangat luar biasa, dan Allah jadikan kita umatnya. Alhamdulillah. Kembali ke laptop. Bentar lagi selesai. 10 menit lagi. Kembali ke laptop. Musa ditegur oleh Allah. Ikhlana alaih. Lepas sendalmu wahai Musa. Dilepas sendal. Karena engkau berada di tempat yang suci. Tahu bu? Tahu pak? Sudah sampai Sidratul Muntaha, sendal masih menempel. Tak kala perjumpaan yang sangat luar biasa terjadi, sendal dan terompah baginda Nabi Yuna Muhammad masih menempel di kakinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa yang kita bahas? Sendal ayuhal ikhwan. Apa yang kita ceritakan? Terompah ayuhal ikhwan. Barangkali ada saudara-saudara kita sebelah yang alirannya ujag ijik, yang selalu berkata, jangan berlebihan sampai sendal dan terompah dibawa-bawa di dalam cerita Isra dan Mi'raj. Sampaikan kepada mereka, ayuhal mubghid, hai para pembenci Rasulullah, hai ahlul Quran, yang di dalam hatimu kopong tentang baginda Nabi Muhammad. Jikalau cerita Isra dan Mi'raj tersebut cukup kami ceritakan tentang terompah Nabi, lakapa, itu sudah cukup untuk meyakinkan umat bahwa Nabi-mu Nabi yang begitu luar biasa, Nabi-mu Nabi yang begitu hebat. Jangan kau berpaling kepada selain baginda Nabi Muhammad. Jikalau cerita terompah sahaja ditinggalkan di dalam Isra dan Mi'raj cukup untuk meyakinkan hati Anda, untuk meyakinkan dada Anda. Silakan kau cari dari Sabang sampai Merauke, apakah ada orang yang mempunyai sayang seperti sayangnya Rasulullah? Apakah kau pernah bertemu ada orang yang mempunyai perhatian yang begitu hebat, melebihi perhatiannya dari baginda Nabi Muhammad? Apakah kau pernah bertemu dari Sabang sampai Merauke, dari ujung dunia sampai ketemu titik ujung dunia ini,
apakah ada manusia yang melebihi sempurnanya dari junjungan besar kita Nabi Muhammad? Jikalau mereka katakan yang berakidah ujak dan ijik, jangan berlebihan. Untuk apa? Menceritakan tentang terompah Nabi di dalam Isra dan Mi'raj. Sampaikan kepada mereka, begitu agung mulia terompahnya, bagaimana dengan jasadnya. Maka cukup kita mendengarkan terompah, menambah cinta dan kerinduan kita terhadap junjungan besar kita Nabi Muhammad. Sampaikan kepada mereka, jikalau tinta sebanyak lautan, lalu kau ukir kesempurnaan Nabi dengan tinta sebanyak lautan, tinta lautan tersebut akan habis, tapi kesempurnaan Rasulullah tidak akan ada habis-habisnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ketika terjadi perjumpaan, Pak Bu, sendal atau terompah Nabi Muhammad masih menempel di kakinya yang